Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul dengan DNS. Sebelumnya, mungkin di antara kalian sudah ada yang mengetahui apa itu DNS. Namun, kali ini saya akan menjelaskan sedikit agar teman-teman yang belum mengetahuinya bisa mengetahui, dan bagi yang telah mengetahui merojaah kembali. Oke, DNS itu apa sih? DNS itu adalah Domain Name System, yang mana DNS ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan domain menjadi sebuah alamat IP. Contohnya ketika kalian mengetik www.google.com di browser, maka secara otomatis DNS akan menerjemahkan nama tersebut menjadi alamat IP server Google, sehingga komputer bisa terhubung kepada Google. Nah, kalau begitu fungsinya DNS itu apa sih? Sebenarnya DNS itu memiliki beberapa fungsi. Namun kali ini saya akan menyebutkan 4 di antaranya. Yang pertama adalah menerjemahkan domain menjadi alamat IP. Seperti contoh di atas, contoh yang saya bawakan sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah memudahkan pengguna dalam mengingat alamat website. Jadi, karena domain ini bisa menerjemahkan dari yang yang asalnya itu, yang pada asalnya itu adalah IP address yang berbentuk angka yang berkoma-koma, itu oleh DNS akan dirubah menjadi sebuah nama yang mana nama itu mudah untuk dihafal oleh kita, sehingga semua pengguna yang menggunakan atau mengakses suatu perangkat itu, mereka akan dengan mudah menghafalnya, mengingatnya. Oke. Yang ketiga adalah mengatur lalu lintas internet dengan cepat dan efisien. Jadi dengan DNS ini lalu lintas internet tuh dapat stabil, dapat terjadi dengan cepat dan efisien. Keempat adalah mendukung email dan layanan jaringan lainnya. Nah, itu adalah 4 di antara fungsi-fungsi DNS. Maka kita lanjut ke bab atau pembahasan berikutnya, yaitu tentang gimana sih cara kerjanya DNS itu. DNS itu cara kerjanya itu sederhana. Cara DNS bekerja itu ada sekitar 4 tahapan. Yang pertama adalah pengguna mengetik alamat domain di browser. Seperti yang saya contohkan, pengguna atau klien akan mengetik contohnya www.google.com. Itu adalah salah satu alamat domain. Yang kedua, permintaan dikirim dari klien ke DNS resolver. Jadi setelah pengguna mengetik, secara otomatis perangkat yang
kalian gunakan atau yang kalian gunakan akan mengirimkan DNS resolver, permintaan DNS resolver secara otomatis. Yang kedua, resolver mencari data ke row server, lalu ke TLD server, hingga ke DNS server. Jadi, setelah klien meminta atau mengirimkan permintaan ke DNS resolver, maka DNS resolver akan mencari data di pusat server. Dan yang terakhir, server memberikan alamat IP, lalu browser membuka website yang dituju. Setelah DNS resolver itu mengirimkan atau mencari data dan ketemu, maka secara otomatis server akan menghubungkan atau memberikan alamat IP yang mana dengan itu seorang klien dapat membuka atau mengakses website tersebut. Di sini ada 4 jenis DNS. Yang pertama adalah DNS resolver yang menerima permintaan dari pengguna. Yang kedua adalah root DNS server. Fungsinya adalah di mana ketika DNS resolver telah mengirimkan permintaan, maka root DNS server paling atas dalam hierarki DNS akan merespon permintaan tersebut. Yang ketiga adalah TLD server. TLD server adalah DNS yang mengatur domain berdasarkan ekstensi masing-masing. Contohnya di sini adalah .com, .id, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah authoritative DNS server. Yang mana authoritative DNS server ini berfungsi sebagai penyimpan. Maka sehingga di sini dijelaskan server yang menyimpan data asli domain dan alamat IP. Jadi atau DNS server ini berfungsi untuk menyimpan data-data domain dan IP address yang terhubung. Dan setelah itu saya akan menjelaskan contoh penggunaan DNS dalam kehidupan sehari-hari. Yang mudahnya seperti yang saya sebelumnya contohkan, yaitu ketika seorang mengakses atau mengetikkan di dalam perangkat dirinya sesuatu yang mengarah kepada sebuah website atau aplikasi atau apapun itu, maka dengan mudah website itu atau aplikasi itu akan terbuka. Karena apa? Karena domain berjalan, yaitu ketika domain itu menerjemahkan tulisan tersebut menjadi alamat IP yang merupakan identitas sebuah perangkat dan server. Identitas sebuah perangkat. Sehingga dengan domain, seorang klien dapat mudah menghafal nama-nama atau model atau bentuk-bentuk atau alamat-alamat dari sebuah website atau aplikasi. Di sini dicontohkan, ketika kita membuka www.youtube.com, DNS akan menerjemahkan ke alamat IP server YouTube, dan tanpa DNS kita harus mengingat angka IP yang panjang, tentu itu tidak praktis. Sebagaimana yang saya jelaskan, ketika tidak ada DNS, maka sejatinya kita akan merasa kesusahan untuk mengakses sebuah website. Kenapa? Karena kita perlu mengetik IP yang begitu banyak.
Dan itu pun belum tentu benar. Maksudnya belum tentu benar tuh sangat mudah terjadi kesalahan karena perbedaan titik atau angka itu akan menyebabkan terputusnya suatu jaringan. Ya, next. Nah, oke, kesimpulannya di sini DNS itu merupakan bagian yang sangat penting bagi apa, suatu jaringan. Kenapa? Karena dengan DNS akan mudah akan mudah dengan DNS kalian akan mudah mengakses sebuah website yang mereka inginkan. Sehingga di sini dikatakan DNS adalah tulang punggung internet yang membuat kita bisa mengakses website dengan mudah. Tanpa DNS, internet tidak akan sepraktis sekarang. Oke, cukup sekian. Thank you. Jangan lupa di-subscribe dan like. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.